Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Deviano Apelaeli, ada Arif Rahman, ada Indah Ervita Ruby, ada Regita, dan ada Elian. Nah, kelompok 5 akan menjelaskan mengenai wawancara AI atau yang sering disebut wawancara Appreciate Inquiry. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari wawancara Appreciate Inquiry. Appreciate Inquiry ini berawal dari program doktoral dalam bidang perilaku organisasi pada Case Western Reserve University melalui kolaborasi antara David Colfrider dan Suresh Srivastava pada tahun 1980. Bersama Suresh pada tahun 1987, Colfrider mempublikasikan Appreciative Inquiry in Organization Life. Ini pertama kali terminologi AI mencuat dalam sebuah publikasi profesional. Kebanyakan dari artikelnya menjelaskan bahwa AI merupakan peralihan dari teori of change yang berdasarkan kekurangan berubah menjadi sebuah positif dari teori life-centric. Pada akhirnya, Peter Sorensen dari Benedictine University pada tahun 2000 membuat suatu argumen bahwa AI adalah lebih dari sekedar metode. AI merupakan sebuah paradigma baru mengenai perubahan yang unik yang diciptakan untuk menghadapi tantangan abad 21. Nah, selanjutnya ada pengertian dari AI. Appreciate Inquiry adalah pendekatan yang bersifat social construction dalam pengembangan organisasi yang diperkenalkan oleh Colfrider dan Suresh Srivastava pada tahun 1987 sebagai suatu bentuk action research. Sebagai sebuah produk paradigma sosio-rasionalis, AI dibangun di atas teori yang dikemukakan oleh Lewin 1951 yang menyatakan bahwa eksistensi sosial diatur oleh interpretasi kita terhadap lingkungan. Nah, adapun apa sih appreciate itu? Nah, appreciate itu adalah pengakuan dan nilai tambah. Apresiasi ini atas penghargaan berhubungan dengan pengakuan. Nah, sedangkan inquiry ini adalah tindakan eksplorasi dan penemuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa AI sebuah pendekatan dalam pengembangan organisasi yang menawarkan kepada kita seluruh proses dan potensi untuk secara positif mengeksplorasi, merancang bersama-sama untuk melangkah ke masa depan. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada pengertian dari AI. Appreciate Inquiry adalah pendekatan yang bersifat social construction dalam pengembangan organisasi yang diperkenalkan oleh Colfrider dan Suresh Srivastava pada tahun 1987 sebagai suatu bentuk action research. Sebagai sebuah produk paradigma sosio-rasionalis, AI dibangun di atas teori yang dikemukakan oleh Lewin 1951 yang menyatakan bahwa eksistensi sosial diatur oleh interpretasi kita terhadap lingkungan. Nah, adapun apa sih appreciate itu? Nah, appreciate itu adalah pengakuan dan nilai tambah. Apresiasi ini atas penghargaan berhubungan dengan pengakuan. Nah, sedangkan inquiry ini adalah tindakan eksplorasi dan penemuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa AI sebuah pendekatan dalam pengembangan organisasi yang menawarkan kepada kita seluruh proses dan potensi untuk secara positif mengeksplorasi, merancang bersama-sama untuk melangkah ke masa depan. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan wawancara apresiatif inquiry atau AI. Yang pertama, untuk mengetahui cita-cita masa depan dan usaha untuk melakukan cita-cita tersebut. Keberhasilan dari wawancara ini menciptakan masa depan penuh harapan yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam mendesain perubahan dan mencari pembaruan dalam menjalani transisi. Yang kedua, untuk menyelidiki secara sistematis dan mendalam terhadap faktor yang memberi kehidupan dalam organisasi, di mana perusahaan itu dituntut untuk semakin mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki,
Yang ketiga, untuk mengawali perubahan dalam kondisi sikap mental yang positif, dengan cara mengapresiasi setiap aset dan kekuatan, serta menyusun langkah-langkah tindakan melalui pertanyaan positif, sehingga dapat memancing percakapan konstruktif dan tindakan inspiratif dengan fokus pada bagaimana memperbanyak hal-hal positif dan menghilangkan kekurangan-kekurangannya. Yang keempat, untuk melakukan perubahan organisasi dan membangun hubungan komunitas. Dalam pengembangan komunitas yang efektif melalui proses kolaboratif dalam mensinergikan kekuatan setiap pihak untuk mewujudkan impian bersama. Selanjutnya adalah 8 prinsip dasar dari wawancara AI. Yang pertama, constructionist principle. Bahasa yang digunakan membentuk realitas sebagai pusat pengorganisasian dan perubahan organisasi melalui suatu percakapan dan komunikasi yang menciptakan pengetahuan dan membuat suatu makna. Contohnya, dalam perusahaan itu, terdapat sebuah produk yang dihasilkan melalui interaksi antara direktur, manajer, karyawan, penyedia, dan pembeli, sehingga kualitas interaksi antar pihak akan menentukan bagaimana respon pasar terhadap produk tersebut. Yang kedua, simultaneity principle. Sebagai penyelidikan menghasilkan perubahan dan sebagai intervensi serta cara yang efektif untuk transformasi. Sebagai contoh, ketika dalam pertemuan hanya membahas persoalan tentang kesulitan dan hambatan yang kemudian menyelidiki apa atau siapa yang menjadi penyebab, maka akan muncul kebiasaan pembelaan diri, sehingga membuat karyawan ini hanya dapat mengantisipasi kelemahan. Yang ketiga, mutik prinsipal. Pilihan mengenai apa yang dipelajari itu bergantung pada diri kita. Apabila ingin perubahan yang positif, maka tafsirkan pengalaman dan kenyataan dengan cara yang positif. Sebagai contoh, pada pasangan kita, entah itu pacar atau istri atau suami, apabila kita hanya memperhatikan keburukannya, maka yang akan nampak nyata adalah keburukan itu. Yang keempat, anticipatory principle. Fokus menjadi realita. Apa yang difokuskan akan menentukan apa yang didapati, bergantung pada gambaran masa depan. Gambaran masa depan yang memotivasi, maka dapat memobilisasi tindakan positif dan kolektif. Contohnya, karyawan yang terinspirasi oleh citra masa depan perusahaan. Apabila di benaknya terbayang perusahaan akan bangkrut, maka karyawan akan bertindak sesuai citra, sehingga citra tersebut mendapatkan penguatan dan akan banyak kasus yang menjadi nyata. Yang kelima, positive principle. Pertanyaan positif itu menghasilkan perubahan yang positif. Perubahan akan bertahan lebih lama jika disertai dengan pendekatan yang bersifat emosional dan rasional. Contohnya, karyawan yang bekerja di bawah tekanan dengan tantangan dari atasan dalam aktivitasnya cenderung lebih bersemangat dan dapat memunculkan ide yang kreatif. Yang keenam, the wholeness principle. Keutuhan muncul manakala orang-orang mampu untuk mendengarkan, menyaksikan, memahami pandangan dan perspektif, menginterpretasi suatu hal yang berbeda dari suatu peristiwa. Contohnya, kumpulan para stakeholder dalam forum kelompok besar bersama-sama menstimulasi kreativitas dan membangun kapasitas kolektif. Yang ketujuh, the enhancement principle. Perubahan positif terjadi bila proses yang digunakan adalah sebuah model hidup dari masa depan yang ideal. Yang kedelapan, the free choice power. Orang-orang akan lebih baik dan memiliki komitmen bila mereka diberikan kebebasan untuk memilih tentang bagaimana memberi kontribusi sesuai dengan yang diinginkan, untuk memberi opsi dan memilih pekerjaan sesuai dengan intuisi, minat, kekuatan, dan panggilan hati nurani. Kemudian, menurut Whitney dan Thorsten Bloom pada tahun 2007 di bukunya yang berjudul The Power of Appreciative Inquiry, terdapat beberapa fase dalam pelaksanaan AI. Yang pertama yaitu tahap penemuan atau discovery, yang mana merupakan pencarian untuk menemukan aspek terbaik dari pengalaman yang pernah dialami atau dicapai oleh individu. Salah satu contoh pertanyaannya seperti, pada saat kapan Anda merasa paling bangga dengan diri Anda sendiri? Lalu yang kedua ada tahap impian atau dream, yang merupakan sebuah eksplorasi yang memberi kekuatan mengenai apa yang mungkin terjadi yang memberi pengharapan di masa depan. Salah satu contoh pertanyaannya seperti, bagaimana gambaran kehidupan 5 atau 10 tahun yang akan mendatang? Kemudian yang ketiga ada tahap perancangan atau tahap desain, yang mana merupakan penentuan pilihan tentang apa yang seharusnya, yang merupakan tahap transformasi yang dilakukan secara sadar. Salah satu contoh pertanyaannya seperti, posisi apa yang tepat untuk memaksimalkan potensi positif yang dimiliki, sumber daya apa saja yang diperlukan, bagaimana cara mendapatkannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap takdir atau destiny, yang merupakan hal-hal mendukung yang terjadinya perubahan atau hasil yang diinginkan.
dengan cara mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, metode yang dapat dilakukan dalam wawancara AI ini juga beragam. Yang pertama ada wawancara 1 lawan 1, wawancara kelompok, wawancara lintas organisasi, dan wawancara elektronik. Pilihan metode yang digunakan dalam wawancara AI ini bergantung pada siapa yang akan diwawancarai, lokasi dan waktu yang disediakan, serta agenda perubahan yang dipilih. Nah, lalu prinsip AI yang penting diperhatikan pada tahap ini merupakan prinsip keutuhan, prinsip keserentakan, serta prinsip positif. Nah, selanjutnya adalah penerapan dari wawancara AI atau Appreciative Inquiry. Nah, penggunaan wawancara dengan menggunakan teknik Appreciative Inquiry ini dapat diterapkan pada level apapun, yang dimulai dari level individu, masyarakat, organisasi, bahkan hingga secara global. Khususnya nih dalam bidang bio, saya bakal jelaskan tentang penerapan dari wawancara AI ini. Yang pertama, memfasilitasi perencanaan kegiatan proyek kelompok. Dapat diketahui bahwa salah satu tujuan untuk penggunaan wawancara AI ini untuk merancang atau mencari tahu permasalahan yang ada di organisasi. Nah, ini nanti dapat digunakan untuk memfasilitasi perencanaan kegiatan proyek kelompok tersebut. Yang kedua, digunakan dalam tahap asesmen di sesi rekrutmen ataupun kenaikan pangkat. Yang ketiga, untuk membangun jejaring bisnis usaha. Yang keempat, dapat dilakukan untuk melakukan wawancara dengan subjek yang lebih luas pastinya. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Nah, diketahui tadi sudah diterapkan. Dalam penerapannya pasti interviewee memilih penggunaan AI ini ada kelebihan sendiri. Nah, kelebihan dari wawancara AI ini yang pertama adalah melihat suatu masalah dari sudut pandang yang positif, sehingga interviewee dapat mencari tahu sudut pandang dia lebih positif dalam menghadapi masalah yang diberikan oleh interviewer saat sesi wawancara. Yang kedua, menerangkan pengaplikasian apresiasi terhadap diri sendiri maupun interviewee. Yang ketiga, berfokus pada bagaimana permasalahan harus diberikan penyelesaiannya. Yang keempat, mengedepankan asumsi bahwa sebuah organisasi itu sendiri merupakan sebuah misteri yang harus dirangkul. Yang kelima, menimbulkan rasa percaya diri pada interviewee, karena kan ini sesuai dengan pengalaman mereka dan apa yang ingin mereka lakukan ke depannya terhadap suatu masalah yang diberikan oleh interviewer. Yang keenam, mendorong dan memungkinkan interviewee bersikap lebih positif. Dan yang terakhir adalah mengakui atau menghargai apa yang terbaik dari orang lain dan di dunia sekitar interviewee. Yang terakhir adalah contoh pernyataan dalam wawancara AI. Biasanya dalam wawancara AI terdapat 4 inti pernyataan atau pertanyaan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah pengalaman puncak. Pengalaman puncak ini contohnya adalah berpikirlah kembali mengenai karir yang telah Anda lewati selama ini. Tempatkan suatu momen di mana hal tersebut merupakan titik puncak Anda merasa paling efektif dan paling efisien. Gambarkan bagaimana perasaan Anda dan apa yang membuat hal tersebut dapat terlaksana. Yang kedua adalah sesuatu yang berharga. Contohnya, gambarkan apa yang paling Anda hargai mengenai diri Anda maupun pekerjaan Anda. Yang ketiga adalah faktor inti. Contohnya adalah jelaskan bagaimana Anda dapat tetap profesional dalam menjalani karir Anda. Yang keempat adalah 3 harapan. Contohnya adalah gambarkan 3 harapan utama yang konkret untuk masa depan dari karir Anda. Selain keempat pernyataan tersebut, biasanya juga bisa menggunakan pernyataan-pernyataan lain, seperti gambarkan seseorang yang Anda rasa menjadi teladan baik bagi karir Anda. Hal tadi merupakan biasanya digunakan dalam wawancara AI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.